Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya berikan pengajian secara lengkap pada pagi hari ini, saya ingin mengkritisi sebuah pertanyaan yang seringkali dimunculkan oleh para jamaah saya, dan bahkan beberapa mahasiswa saya pernah bertanya. Pertanyaan itu apa? Kenapa kita dilarang untuk berbangga dengan kelompok kita masing-masing? Kenapa kita tidak boleh punya semangat nasionalisme? Padahal kebanggaan kelompok dan nasionalisme itu sangat penting untuk menjadikan diri kita kuat, karena kita punya solidaritas yang kokoh di antara kelompok kita. Saya kritisi begini, pertanyaan itu tidak salah sebenarnya. Cuma jangan sampai kemudian kita punya pendapat bahwa kebanggaan kelompok itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan kapanpun dan dimanapun. Termasuk nasionalisme sempit yang dipahami bahwa yang terbaik itu hanya bangsa kita, dan kemudian menganggap bangsa lain itu remeh, bahkan kemudian cenderung bersikap sombong untuk mengatakan bahwa kalau tidak ada bangsa saya, maka bangsa lain itu bukan siapa-siapa. Dan pada saatnya kalau itu berkembang dan tidak terkendali, kita akan cenderung untuk hanya mementingkan bangsa kita sendiri dan menganggap bangsa lain itu tidak penting. Bahkan kalau kemudian terus berkembang, akhirnya memandang bahwa kelompok kita lah yang harus dipentingkan dan kelompok lain itu menjadi tidak penting. Bahkan dalam banyak hal kita akan menjadi kelompok eksklusif dan memandang kelompok lain itu sebagai musuh. Padahal dalam hidup ini kita harus memandang siapapun, dimanapun dan kapanpun itu menjadi mitra di dalam membangun kehidupan. Disinilah kemudian muncul solidaritas. Dan bahkan saya katakan, kalau kita punya semangat kemanusiaan yang tinggi, maka kita akan tahu bahwa orang lain itu penting, sebagaimana kita adalah orang penting bagi orang lain. Orang lain itu penting bagi diri mereka dan bagi diri kita. Dan kita pun sebenarnya penting, menjadi orang penting bagi mereka dan diri kita sendiri. Istilah semangat itu harus kita tumbuhkan, bahwa kita ini sama-sama orang penting, dan pada saatnya tidak boleh menganggap remeh orang lain dan menganggap tidak penting orang lain, sehingga semangat kita itu adalah semangat untuk berhadapan-hadapan dengan musuh. Nah, sehingga yang terjadi adalah kita mengmusuhi orang lain karena kita khawatir, dan kalau kekhawatiran itu berlebihan, kita akan terjebak dalam gejala kejiwaan yang disebut paranoid. Dan ini pernah terjadi pada beberapa kelompok, termasuk orang-orang tertentu. Kita ingat cerita tentang Fir'aun, bagaimana semangat untuk menjadikan dirinya sendiri itu menjadi yang terpenting, dan kemudian menganggap orang lain tidak penting, bahkan merasa terancam dengan keberadaan orang lain yang dianggap bisa menjadi rival bagi dirinya, dan semangat kompetisinya tidak tumbuh. Justru semangatnya adalah semangat untuk menindas orang lain karena tidak mau disaingi, tidak mau melihat orang lain itu punya prestasi, dan melihat orang lain berprestasi itu seperti sedang mendapatkan ancaman. Kebetulan waktu kecil saya pernah latihan silat, dan guru silat saya itu mengatakan begini, kalau ada pesilat yang handal,
berdekatan dengan mereka, dekatlah dengan diri orang itu dan belajarlah untuk menjadi handal seperti dirinya. Belajarlah pada pesilat-pesilat handal untuk menjadi pesilat yang handal. Dan ketika Anda menjadi seorang pesilat handal, jangan sampai kehandalan Anda itu Anda pakai untuk mencederai orang lain, tetapi jadilah orang yang bisa menolong orang lain dengan kehandalan Anda. Ini kan sebuah nasihat yang bagus. Dalam bela diri yang lain juga begitu semangatnya. Kita menjadi orang yang handal dalam bela diri itu bukan dalam rangka untuk menjadikan diri kita sombong dan apalagi memusuhi orang lain. Dan pada saatnya ketika kita menjadi handal dalam hal apapun, semangat kita itu adalah semangat untuk memberi, bukan semangat untuk mengganggu, mengusik orang lain. Semangat untuk membantu, semangat untuk memberdayakan, bukan semangat untuk memperdayakan. Jadi kalau kita itu misalnya punya ilmu, jadilah orang yang berilmu yang bisa dan mau berbagi ilmu pada orang lain dengan semangat untuk membantu, menolong, dan memberi. Ketika kita punya power, apapun power kita, ketika kita punya kekuatan, apapun kekuatan kita, jadilah orang yang berbagi pada orang lain yang lemah. Sehingga yang kuat membantu yang lemah dan yang lemah terbantu oleh yang kuat. Dalam hal apapun, termasuk di dalamnya ketika kita bicara tentang persoalan ekonomi. Bagaimana orang-orang yang punya kekayaan yang lebih itu membantu orang-orang yang miskin, yang punya kekurangan dalam kehidupan ekonomi mereka. Di dalam kehidupan politik juga begitu. Di dalam kehidupan pendidikan, dalam kehidupan budaya, dan dalam kehidupan apapun sebenarnya kalau kita itu tahu arti penting diri kita di hadapan orang lain dan arti penting orang lain di hadapan diri kita dan arti penting kita masing-masing pada diri kita, semangat kita itu adalah semangat untuk membantu, bukan semangat untuk mencederai, apalagi semangat untuk menzalimi, sehingga kita akan selalu bersikap adil terhadap siapapun. Pada saatnya kita akan menjadi orang yang selalu ingin berbuat baik pada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya ingin berbagi pada para jamaah tentang bagaimana kita menghindari semangat atau spirit yang buruk, yaitu semangat asobiyah. Asobiyah itu adalah sifat yang diambil dari kata asobah, yang dalam bahasa Arab kata asobah itu berarti kerabat dari pihak bapak. Dan menurut Ibnu Mandur, asobiyah itu adalah ajakan seorang untuk membela keluarga, tidak peduli apakah keluarganya zalim maupun tidak, dari siapapun yang menyerang mereka. Jadi kita semangatnya, kita punya semangat dan punya semangat yang seperti itu sebenarnya kalau dimanage dengan baik tidak apa-apa. Semangat untuk membela diri dan semangat membela keluarga, semangat membela kelompok itu tidak ada masalah ketika diterapkan dengan baik dan benar, artinya proporsional. Tetapi kalau kita sudah tidak mau membuka mata untuk melihat orang lain itu perlu kita bantu dan melihat keluarga kita itu harus selalu kita bantu meskipun dalam keadaan salah, ini adalah sesuatu yang salah. Kalau kita itu melihat ada orang zalim, jadilah orang yang membantu agar orang itu tidak mau, tidak bersedia, tidak berkeinginan untuk bersikap zalim. Jadi keinginan bersikap zalim jangan sampai ada. Dan kalau sudah bersikap zalim betul, hentikan dari kezaliman. Dan kalau kita melihat ada orang yang dizalimi, bantu dirinya dengan kemampuan kita agar dia terhindar dari kezaliman dalam hal apapun. Ini semangat ukhuwah yang harus kita tumbuhkan. Nah, di dalam kegiatan sehari-hari, kata asobiyah itu kemudian diidentikan dengan bagaimana orang itu punya semangat kelompok yang berlebihan. Sehingga kalau sudah yang terpuruk itu kaumnya, kelompoknya, kelompok yang memang menjadi bagian dari dirinya, dia punya semangat untuk membela mati-matian meskipun kelompoknya itu salah. Sementara mereka bersikap zalim terhadap orang lain yang bukan kelompoknya. Yang terpenting adalah saya dan kelompok saya. Orang lain tidak penting, bahkan jangan sampai ada orang lain yang bisa mengancam diri saya dan kelompok saya.
Semangatnya adalah semangat untuk memukul, bukan semangat untuk berkompetisi. Semangatnya adalah semangat untuk menzalimi, bukan semangat untuk bersikap adil. Dan ini yang harus kita coba untuk kita telaah dan kita pahami sampai pada pada tentu harus kita hindari. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah menelaah sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qasas, yaitu pada ayat 4. Saya fokuskan pada ayat 4. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat ini saya renungkan. Ada enggak orang yang punya karakter seperti Fir'aun? Sekarang ini, dimanapun. Yang bersikap zalim, bersikap sewenang-wenang, bersikap aniaya, tidak bersahabat kepada orang-orang yang bukan kelompoknya, dan bahkan menjadikan masyarakat itu terpecah belah, ukhuwah tercerai-berai karena kesewenang-wenangannya. Dia tindas sekelompok orang yang dia anggap sebagai kelompok yang mengancam. Dan kalau dulu Fir'aun menyembelih anak laki-laki yang bisa menjadi ancaman bagi dirinya, dan membiarkan hidup anak perempuan yang dianggap bukan ancaman. Nah, orang-orang yang seperti Fir'aun ini dikatakan oleh Allah sebagai minal mufsidin, orang-orang yang mufsid, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang selalu menciptakan chaos. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan ayat itu saya juga ingat pernah membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari seorang sahabat yang bernama Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 4 halaman 331, hadisnya nomor 5119. Sekali lagi, pada kitab Sunan Abi Dawud juz 4 halaman 331, hadisnya nomor 5119. Di dalam hadis itu dinyatakan, an binti Wathilah tabnil Asqa annahu sami'at abaha yaqulu. Dari putri Wathilah, jadi anak perempuannya Wathilah bin Al-Asqa, dia pernah mendengar ayahnya berkata, Qultu ya Rasulullah mal asabiyatu, qala antu'aina qaumaka ala dhulmi. Rasulullah pun menjawab, katanya, dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Wathilah, karena ayahnya itu dikatakan oleh putri Wathilah pernah berkata, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan asobiyah? Nah, gitu. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan jawaban kepada Wathilah bin Al-Asqa ketika dia bertanya tentang asobiyah pada Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan jawaban pendek, anta tu'aina qaumaka 'ala dzulmi, yaitu engkau menolong kaummu dalam kezaliman. Jadi kaumnya itu dalam kezaliman tapi ditolong, dan pada saatnya pertolongan yang diberikan itu menjadi tidak proporsional. Mestinya menolong orang yang dalam kezaliman itu ketika dia itu dizalimi, hindarkan diri dari kezaliman. Ketika dia berbuat zalim, hentikan dari kezaliman. Nah, yang terjadi kan tidak seperti itu. Orang yang bersikap asobiyah itu justru menolong mati-matian kelompoknya, meskipun kelompoknya itu berbuat zalim, ditolong dengan cara apapun.
Bahkan dengan kekuatan yang luar biasa, dia berpihak pada kezaliman. Sehingga dia tidak bisa bersikap adil. Orang yang zalim itu mestinya ditolong dengan cara dihentikan dari kezaliman. Sementara yang terzalimi ditolong agar terhindar dari kezaliman. Jadi peran apapun yang kita mainkan di dalam hidup ini, kita harus membela orang yang dizalimi agar orang yang dizalimi itu terhindar dari kezaliman. Dan pada saat kita melihat kezaliman yang dilakukan oleh orang, siapapun dia, termasuk kelompok kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, hentikan orang itu untuk berbuat zalim, untuk tidak berbuat zalim, jangan sampai berbuat zalim. Itu yang tepat. Nah sekarang ini yang terjadi kan tidak, pokoknya kalau kelompok saya harus benar dan harus saya tolong. Kalau perlu saya ikut berbuat zalim pada orang-orang yang menjadi lawan dari kelompok saya. Ya dalam dunia politik sekarang kan bisa kita lihat dengan mata kepala bagaimana orang membela mati-matian kelompoknya dan menzalimi kelompok lain. Sementara ketika kelompoknya itu didolimi orang, mati-matian melakukan pembelaan yang luar biasa, dan pada saatnya pembelaannya itu menjadi pembelaan yang eksesif, berlebih-lebihan. Dan karena berlebihan ya malah menjadi kontraproduktif. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang diungkapkan oleh Wathilah ini akhirnya menjadi inspirasi buat saya. Siapa orang yang mengajak orang untuk bersikap zalim, itulah orang yang salah. Siapa orang yang membela kezaliman, itu salah. Siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan kita sebagai orang yang beriman harus punya kemauan dan keberanian untuk membela siapapun yang terzalimi menjadi orang yang terhindar dari kezaliman, dan mengingatkan paling tidak orang-orang yang zalim pada orang yang zalim agar berhenti dari kezaliman yang dilakukan. Dengan lisan kita minimal, kalau kita punya power ya dengan power kita, dengan kekuatan kita, dengan kekuatan kita itu kita harus menghentikan kezaliman itu. Jangan justru malah melibatkan diri dari segala macam kezaliman, dan pada saatnya kita menjadi orang-orang yang zalim bersama orang-orang yang sudah bersikap zalim sebelumnya. Siapa yang mengajak orang untuk berkumpul atas dasar asabiyah, yaitu bau-membau untuk menolong orang yang zalim, sementara kita tahu bau-membau untuk menolong orang yang zalim itu adalah orang-orang yang pada saatnya sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang-orang yang melakukan tindakan untuk saling membantu berbuat zalim itu adalah orang-orang yang terjebak dalam dorongan hawa nafsu, dan pada saatnya sulit dikendalikan. Karena apa? Pada saat dia punya power yang luar biasa, dia powerful, aduh, banyak orang yang sengsara, yang celaka karena kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Nah sekarang ini kita bisa melihat bagaimana kezaliman itu bisa terjadi sedemikian rupa. Karena apa? Pengikutnya sangat kuat, sangat banyak, dan secara kuantitatif maupun kualitatif itu sangat sulit untuk dilawan. Sementara orang-orang yang terzalimi itu sangat lemah karena pengikutnya tidak terlalu banyak. Kalaupun banyak, secara kualitatif mereka itu menjadi orang-orang yang tidak punya power untuk melawan orang-orang yang zalim. Dimanapun dan kapanpun, siapapun, orang itu tidak boleh bersikap zalim meskipun dia itu punya kekuatan yang luar biasa untuk menindas, gak boleh. Dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Dan ketika kita itu melihat ada orang-orang yang zalimi, kita punya kewajiban untuk menghindarkan mereka dari kezaliman. Dan ini semangat yang digelorakan oleh Rasulullah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini kemungkaran, kezaliman yang dilakukan oleh orang pada orang lain, kelompok terhadap orang lain, itu adalah bagian dari kemungkaran yang harus kita cegah dengan tangan kita kalau kita mampu. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu ya sudah dengan lisan minimal, dengan tulisan kita, dengan mengingatkan orang agar tidak berbuat zalim. Sehingga kezaliman itu bisa kita cegah dengan peringatan-peringatan yang kita berikan. Nah sekarang banyak intelektual, banyak ulama yang diam ketika melihat ada kezaliman, sehingga lisan mereka itu keluh, lisan mereka itu kaku, lisan mereka itu
tidak optimal. Mereka gunakan untuk mencegah kezaliman. Bahkan jangan-jangan ada intelektual yang terjebak untuk bersama-sama penguasa melakukan doliman dan menindas orang lain. Naudzubillah min dzalik. Kalau intelektual dan ulama itu sudah bekerjasama melakukan doliman terhadap orang-orang yang terdolimi, nah, ontadi sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Fa'ilam yastati fabiqalbi, kalau tidak bisa secara lisan kita mengingatkannya, minimal hati kita tidak setuju. Kita jangan ikut terlibat di dalam kezaliman itu, menghindar. Makanya ketika saya diajak untuk berbuat sesuatu yang cenderung melukai, mencederai, dan meminggirkan orang lain, saya mencegah diri untuk tidak terlibat. Saya keluar. Karena itu kemampuan saya. Sebab lisan saya ketika saya gunakan untuk mengingatkan mereka, mereka juga tidak mau mendengarkan. Tulisan-tulisan saya nggak mereka baca. Saya sudah menulis, saya sudah ngomong, tapi ya malah justru saya dimusuhi banyak orang karena mengingatkan mereka yang bersikap zalim. Dan pada saatnya orang-orang yang terzalimi itu menjadi terus terzalimi karena apa? Tidak ada orang-orang yang menolong, yang punya power, punya kekuatan yang memadai untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, siapapun yang terbunuh, siapapun yang tercerai, siapapun yang terkalahkan karena membela kelompoknya dengan tanpa batas karena sikap fanatiknya yang luar biasa, sehingga kebanggaan kelompoknya itu yang kemudian dipakai untuk berperang, maka matinya itu dikatakan oleh Rasulullah bukan mati syahid meskipun dia berperang, karena atas nama bukan Allah, atas nama kelompok. Dan ini yang dikatakan Rasulullah SAW untuk mengingatkan, man kutila tahta rayatin ammiyatin yad'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan fakid latun jahiliyah. Siapapun orangnya yang mati terbunuh karena membela bendera kefanatikan yang menyuruh kepada kebangsaan atau mendukungnya, ini asabiyah yang murni, maka matinya seperti mati dalam keadaan jahiliyah, matinya jahiliyah. Matinya bukan mati syahid. Ini yang dinyatakan Rasulullah, yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sahih Muslim terdapat dalam juz 1 halaman 22, hadisnya nomor 4898. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan begini, larangan untuk berperang dengan membela kelompok yang dihimpun dengan dasar semangat kelompok itu adalah sesuatu yang batil, salah. Karena itu orang yang berperang karena faktor ta'assub, fanatik buta, itu adalah orang yang berperang bukan untuk memenangkan kalimat Allah atau menjunjung tinggi kalimat Allah, sehingga perangnya itu menjadi perang yang tercela. Perang bukan dalam arti fisik saja, tetapi perang dalam apapun, termasuk perang dagang, perang budaya, perang pemikiran. Kalau semangatnya itu membela kelompok bukan karena Allah, itu perang yang tercela. Makanya ketika saya itu ditanya tentang sesuatu yang menurut saya salah, ya saya katakan salah. Yang benar saya katakan benar, meskipun pendapat saya itu berseberangan dengan pendapat kelompok saya, tidak ada masalah. Karena apa? Saya bertanggung jawab langsung kepada Allah dalam hal apapun. Dan saya tidak perlu merinci apapun pendapat itu. Tapi saya lalu mengatakan, meskipun saya ini orang Muhammadiyah, pendapat Muhammadiyah yang menurut saya itu tidak tepat, ya saya kritik. Tetapi saya memberikan kritik di dalam, bukan saya umbar di luar. Dan ketika saya berteman dengan orang-orang bukan Muhammadiyah, saya punya teman-teman baik yang orang-orang NU yang sangat baik. Ketika pendapat mereka betul dan kuat, rajih, saya pakai. Meskipun pendapatnya itu berseberangan dengan pendapat-pendapat orang-orang Muhammadiyah, saya pakai untuk kepentingan pribadi, dan saya katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Nggak ada masalah. Dengan begitu mungkin saya tidak disukai orang, tidak apa-apa.
karena itu pertanggungjawaban kepada Allah. Ini masalah pertanggungjawaban saya kepada Allah. Tetapi saya selalu memberikan kritik di dalam, yuk kita bersikap objektif untuk tidak melakukan kesalahan di dalam berpendapat karena semangat asabiyah itu. Jangan pernah mengatakan pokoknya yang benar itu adalah saya dan kelompok saya, yang lain selalu salah. Jangan begitu, itu semangat yang picik, itu asabiyah yang bisa mencelakai diri kita. Saya selalu kritis terhadap diri saya dan kelompok saya. Kalau saya salah, saya harus mengakui salah. Kalau kelompok saya salah, saya akui salah. Dan kelompok lain benar atau orang lain benar, harus saya akui benar. Sehingga dalam diskusi saya dengan teman-teman saya, termasuk teman-teman saya dari kalangan hadirin, itu selalu berakhir pada sesuatu yang enak, nyaman. Karena apa? Saya selalu akan mengakui kebenaran teman-teman saya yang berpendapat itu lebih kuat argumentasinya. Dan teman saya itu seringkali memakai pendapat saya kalau pendapat saya itu lebih kuat dari pendapat mereka. Dan itu terjadi sampai saat ini. Yang sering saya gunakan WA dan Facebook ya. Saya sering berinteraksi dengan teman-teman itu tentang persoalan-persoalan yang selalu saya diskusikan, dan ini membuat saya semakin senang, semakin nyaman di dalam bergaul. Saya tidak membatasi diri untuk hanya bergaul dengan kelompok-kelompok saya di Muhammadiyah. Kelompok-kelompok lain tetap saya sapa. Dan bahkan saya pernah berinteraksi dengan teman-teman, misalnya Hizbut Tahrir, teman-teman yang disebut Salafi, meskipun Salafi itu menurut saya bukan mazhab. Tapi saya selalu mengapresiasi pendapat mereka, meskipun saya tidak selalu sepakat dengan pendapat mereka. Tapi saya apresiasi, saya hargai kok. Dan alhamdulillah mereka juga menghargai diri saya dan pendapat saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi makna asabiyah itu memang bersifat spesifik, yang kemudian muaranya adalah ajakan untuk membela orang atau kelompok tanpa melihat apakah orang atau kelompok itu benar atau salah. Jadi orang yang bersikap asabiyah itu tidak pernah membela Islam secara murni, tapi membela kelompok, bukan menjunjung tinggi kalimat Allah, melainkan karena dorongan hawa nafsu, karena amarah. Islam itu tidak mengakui, tidak membenarkan loyalitas kepada siapapun dan apapun selain karena Allah. Jangan pernah mengakui diri kita itu serba benar kalau memang diri kita itu salah menurut ukuran syariat Allah. Jangan pernah mengatakan kita itu selalu benar. Kalau memang kita salah, katakan kita salah. Kita ini memang bisa salah, bisa benar. Bahkan Rasulullah memberikan ketegasan kepada orang-orang yang bersikap asabiyah itu dengan kata-kata yang indah. Laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man mata ala asabiyah. Tegas sekali Rasulullah. Laisa minna. Itu laisa minna. Bukan termasuk golongan kami. Man da'a ila asabiyah. Orang-orang yang mengajak kepada asabiyah, kepada fanatisme kelompok. Wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Dan bukan termasuk kelompok kami, golongan kami, orang-orang yang berperang karena semangat asabiyah, karena semangat kelompok, karena fanatisme kelompok. Walaysa minna man mata ala asabiyah, dan bukan termasuk golongan kami orang-orang yang mati karena asabiyah, karena fanatisme kelompok itu. Sekarang ini kan banyak sekali semangat kelompok, semangat asabiyah yang luar biasa, sehingga mau berperang karena kepentingan golongan, bahkan membela mati-matian golongannya, dan pada saatnya dia betul-betul bisa terpuruk karena pembelaan terhadap golongannya itu. Dan bahkan mengajak orang untuk masuk pada golongannya dan menganggap golongan lain itu salah dan serba salah, dan kelompoknya, golongannya itu serba benar dan tidak mungkin salah. Ini semangat asabiyah yang perlu kita kikis. Di negeri kita jangan sampai seperti itu. Bahkan sekarang ada sweeping, misalnya ada persekusi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang tidak sama pendapatnya dengan kelompok-kelompok dirinya, sehingga muncullah kemudian tindakan-tindakan kekerasan terhadap kelompok lain. Saya termasuk yang tidak setuju. Saya pernah tidak setuju terhadap orang dan kelompok orang yang menamakan dirinya dengan penamaan yang bermacam-macam. Tapi saya tidak pernah mengusik mereka. Saya ingin selalu berdialog. Ketika dialognya kemudian buntu dan masing-masing bertahan pada pendapat
masing-masing, ya nggak apa-apa. Kita kan tidak mungkin memaksakan pendapat pada orang. Dan mereka akhirnya paham. Saya tidak pernah kemudian dipaksa-paksa untuk masuk kelompoknya dan menerima pendapatnya, karena saya tidak pernah memaksakan pendapat saya pada mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, karena itu saya katakan jelas bahwa konsep loyalitas misalnya dan permusuhan atau ketidakloyalan terhadap kita, jadi musuh atau teman, itu jangan dibangun atas dasar kelompok, keturunan, golongan atau identitas lain yang bersifat sangat sempit. Karena di dalam Islam ikatan yang hati itu adalah hanya ikatan iman, yang dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman yang bersaudara. Artinya apa? Ukhuwah imaniyah yang kita bangun karena seiman, itu paling kokoh. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Ansor dan Muhajirin. Mereka bersaudara kayak iman. Wah, itu kokohnya bukan main. Dan bukan berarti kemudian orang yang tidak seiman dengan kita harus kita musuhi, tidak. Itu semangat orang yang beriman itu kan bukan semangat mencederai orang lain. Semangat orang yang beriman itu adalah menolong orang lain, membantu orang lain, sehingga kehadiran orang yang beriman itu akan selalu memberikan solusi atas semua persoalan yang terjadi pada orang-orang yang tidak atau belum beriman. Sehingga kalau kita itu bicara muslim non muslim, orang-orang Islam itu harus jadi contoh bagaimana berbuat baik pada orang lain, sehingga orang lain itu merasa terlindungi dengan keberadaan orang-orang Islam. Karena dimanapun dan kapanpun orang Islam itu harus menjadi orang-orang yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Nah, karena itu saya selalu mengatakan persaudaraan kita, persaudaraan sejati dalam Islam itu hanya terjadi di antara orang-orang yang punya iman yang sama. Tapi bukan berarti kita terus diam. Kita harus melebarkan semangat kita sebagai orang yang beriman itu untuk berbagi pada orang lain, agar orang lain itu mendapatkan kemanfaatan dari diri kita, dari persaudaraan yang kita bangun dengan iman kita. Tidak ada persaudaraan, cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang akan mencederai keimanan kita, walaupun mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita, memiliki hubungan kerabat dengan kita. Kalau persaudaraan kita yang kita bangun itu justru akan merusak iman kita dan membuat kita jauh dari Allah, ya kita harus menghindar. Saya tidak mau bersahabat dengan orang-orang yang pada saatnya justru melemahkan iman saya, dan saya akan selalu berteman dengan teman-teman saya yang selalu bisa menguatkan iman saya dan pada saatnya mendukung diri saya untuk membangun ketaatan saya kepada Allah. Itu yang saya bangun dalam diri saya, ini semangat saya, sehingga saya selalu bersahabat dengan siapapun yang bisa mendekatkan diri saya pada Allah, dan menghindar untuk bersahabat dengan orang-orang yang cenderung akan menjauhkan diri saya dengan Allah tanpa harus membenci mereka. Dan ini yang selalu saya pahami dari ayat-ayat Al-Quran yang saya baca tentang makna ukhuwah. Dan hadis-hadis Nabi juga begitu. Saya pahami bagaimana konsep ukhuwah itu ada di dalam hadis-hadis Nabi, dan kemudian menjadi inspirasi bagi saya untuk bisa bersikap adil ketika kita bergaul dengan orang lain. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, kita bangun sikap tawadhu, kerendahan hatian di dalam bergaul dengan orang lain. Jangan sombong. Mari kita banyak mendengar, sehingga orang lain pun kita dengar. Ketika kita minta didengar orang lain, jangan suka kita itu melecehkan orang lain sehingga kita tidak mau mendengar apa kata orang lain. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk mencela, menjatuhkan, mendolimi orang lain, memvonis seseorang itu dengan vonis-vonis yang menyakitkan. Jadilah orang yang selalu memberikan kenyamanan, ketenangan, sehingga Islam itu menjadi sesuatu yang bicara dalam kehidupan, sesuatu yang nyata dalam kehidupan, menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah bagi siapapun, dimanapun, dengan apapun, sehingga orang Islam itu hadir menjadi orang yang selalu ditunggu-tunggu dan dirindukan. Dan pada saatnya, kalau kita itu punya semangat untuk membangun ukhuwah dengan baik, dengan semangat iman kita, insya Allah yang sofia itu kan hilang kok. Karena yang kita cinta itu Allah, dan semangat kita itu adalah semangat untuk beribadah kepada Allah, bukan semangat untuk membela kelompok. Dan pada saat kita itu berdakwah pun, kita selalu mengajak kepada orang-orang yang kita dakwahi untuk kembali kepada kebenaran dan berpihak pada ketentuan Allah yang hak, yang betul-betul benar. Sehingga kalau kita salah, jangan ngotot untuk mengatakan kita itu benar. Dan termasuk kelompok kita salah, katakan salah. Kalau kelompok lain benar, katakan benar. Mari kita berpihak pada kebenaran. Jangan suka membenar-benarkan sesuatu yang salah untuk kepentingan kita.
Nah sekarang ini kan orang seringkali sibuk untuk mencari pembenaran terhadap sesuatu yang salah di antara sekian hal yang terjadi pada diri kita, termasuk pendapat kita, dan selalu mencari kesalahan-kesalahan dari sesuatu yang benar dari kelompok lain, sehingga dalam dialog pun seringkali yang terjadi bukan mencari kebenaran, tetapi mencari dan selalu mengasah diri untuk membangun logika, mencari pembenaran terhadap apapun yang menjadi pendapat kita dan kelompok kita. Saya selalu melihat, mencermati di televisi, di YouTube itu bagaimana orang itu membela kelompoknya mati-matian untuk mencari pembenaran dengan membenar-benarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar yang terjadi yang ada pada kelompok lain. Ini sesuatu yang tidak sehat yang perlu segera kita akhiri, termasuk kalau kita ingin membangun negeri kita tercinta itu menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Singkirkan semangat asabiyah, bangun semangat untuk bersama-sama menjadi kekuatan yang luar biasa, karena kita hanya berpihak pada satu, yaitu Allah dan ridhonya. Jadilah orang yang menghendaki untuk bersama Allah dan bersyariat dengan syariat Allah, sehingga kita hanya ingin mendapatkan satu hal, ridho Allah semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.